Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika hari Senin 16 November 2020. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas, yaitu adalah membuat video tentang aljabar. Dan Ibu kasih latihan 5 soal untuk pemula. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai pengantar untuk aljabar. Yang pertama adalah operasi aljabar. Kemudian Ibu jelasin tentang pengertian bentuk aljabar. Jadi aljabar itu kan sebuah ilmu yang mempelajari sebuah istilah angka yang tidak diketahui berapa besarnya sehingga dimisalkan menjadi sebuah huruf. Nah, bagian-bagian dari aljabar itu ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Apa itu variabel? Variabel adalah peubah atau gampangnya kamu sebut dia sebagai huruf. Huruf apa? A sampai Z, pokoknya semua huruf. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan atau angka di depan huruf. Jadi dia nempel sama huruf angkanya. Ini satu pasang. Kemudian konstanta. Konstanta adalah bilangan tanpa huruf atau hanya angka saja, jadi tidak ada hurufnya. Contoh yang pertama ini yang kemarin latihan. Di sini ada 2P ditambah 5. Nah, yang dimaksud dengan variabel adalah huruf P-nya. Ini. Kemudian yang dimaksud dengan koefisiennya adalah angka 2. Kemudian yang dimaksud dengan konstanta adalah 5. Jadi variabelnya adalah huruf P, koefisiennya adalah angka 2, dan konstantanya adalah 5. Kemudian di sini ada contoh 2. Di sini variabelnya ada 2, yaitu X. Jadi ini variabel X. Yang ini Y juga sama, variabel Y. Kemudian koefisien. Untuk huruf X itu ada koefisiennya yaitu 1. Jadi kalau pada aljabar angka 1 di depan huruf itu tidak boleh ditulis. Jadi kalau kamu ketemu huruf aja itu sebenarnya ada koefisiennya atau ada angkanya yaitu angka 1. Jadi pada variabel X punya koefisien yaitu 1. Kemudian pada variabel Y koefisiennya adalah 2. Dan min 10 atau negatif 10 adalah konstanta. Jadi harus diajak nih minnya. Min 10 ini adalah konstanta. Konstanta itu dari asal konstan ya. Konstan itu berarti tetap, tidak berubah. Jadi angka aja, nggak ada tambahan-tambahan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah suku pada bentuk aljabar. Kalau suku pada bentuk aljabar itu maksudnya setiap bagian ini yang dipisahkan oleh tanda tambah ataupun tanda kurang itu adalah suku. Jadi ini 1 suku, 2 suku, 3 suku. Jadi ini ada 3 suku, ini ada 2 suku. Sehingga apa yang disebut dengan suku 1, suku atau suku tunggal adalah cuma satu bagian aja. Jadi misalnya X atau misalnya 2A seperti itu, atau misalnya X kuadrat atau 5B. Hanya ada satu kalimat matematika atau satu huruf seperti ini atau satu huruf dan angka pada soal tersebut itu dinamakan suku tunggal. Kemudian suku 2 atau binom. Nah, ini yang suku 2 atau binom. Contohnya adalah 2P ditambah 5 atau misalnya 3X kuadrat dikurang X. Apa bedanya X kuadrat dengan X? Sama-sama dia punya variabel X, tapi ini ada kuadrat, ini tidak ada kuadrat. Sama aja kayak buah mangga, ini mangga apel, ini mangga Indramayu, misalnya kayak gitu. Lalu kemudian suku 3 atau trinom berarti
ada 3 suku yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Contohnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 atau A dikurang B ditambah 7. Jadi ada 3 suku yang terpisah oleh tanda tambah atau tanda kurang. Kemudian yang keempat adalah suku banyak atau suku lebih. Jadi lebih dari 3 itu dibilang suku banyak atau dikatakan suku banyak, seperti itu. Selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai suku-suku sejenis. Jadi suku-suku sejenis adalah suku-suku yang dikelompokkan berdasarkan huruf atau variabel yang sama. Misalnya, contoh yang pertama di sini ada min 10x ditambah 2x dikurang 3. Maka yang dikatakan suku sejenis pada soal tersebut adalah min 10x dan 2x. Kemudian pada soal yang contoh kedua di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Kemudian yang dikatakan suku sejenis adalah yang hurufnya sama. Yang pertama 7A dan 10A. Kemudian yang kedua adalah min 5B dan 15B. Nih, B sama B, A sama A. Berikutnya, di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 suku. Kita cari yang sejenis. AB dengan AB, CD dengan CD. Sehingga kita tulis 2AB dan min AB. Kemudian 3CD dan min 2CD. Berikutnya, contoh soal terakhir. Di sini ada berapa suku? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Kita tulis suku yang sejenis, yaitu yang A kuadrat dengan yang A saja. Terus angka 3 sebagai konstanta tidak punya teman di belakang sehingga dia bukan termasuk suku sejenis, jadi kamu nggak perlu tulis. Lalu min 7. Jangan lupa min 7-nya harus ditulis. Sekarang kita masuk ke menyederhanakan bentuk aljabar. Ini tuh maksudnya adalah penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Maaf ya, ini kameranya blur-blur gitu loh. Nah, kalau kamu ketemu soal kayak gini, nomor 1, min 10x ditambah 2x dikurang 3. Penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya bisa dilakukan dengan suku yang sama. Nah, tadi kenapa harus belajar suku sejenis? Supaya kamu bisa menyederhanakan. Sekarang min 10x ditambah 2. Min 10 ditambah 2. Jadi yang dijumlahin itu adalah depannya nih. Min 10 tambah 2, kamu punya utang 10 dibayar 2, jadinya min 8x dikurang 3. Oke. Lanjut, yang nomor 2, di sini ada 2 suku sejenis, A dengan A, B dengan B. Kamu susun dulu. A dikurang, ini ada A, 4B ditambah 3B dikurang B ditambah 7 sama dengan A dengan A. Tadi Ibu bilang kalau tidak ada angka di depannya, hanya huruf aja, tuh sebenarnya ada angkanya itu 1. Berarti ini 1 dikurang 4. 1 dikurang 4 itu nggak bisa, berarti min 3A. Ini kenapa B? Ini tuh harusnya A. Terus plus 3B dikurang B. B itu ada angkanya itu 1, berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Ditambah 7. Oke. Next, nomor 3. Di sini ada 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 3x kuadrat. Yang sejenis siapa? Yang x kuadrat. Jadi kita susun dulu 4x kuadrat
ditambah 3x kuadrat dikurang 2x sama dengan jumlahkan angka depannya 4 tambah 3, yaitu 7x kuadrat dikurang 2x. Nah ini 2x nggak punya teman, jadi ini sudah hasilnya. Contoh berikutnya yang nomor 4, panjang ya soalnya, tapi kamu fokus di sini mana yang sukunya sama. Kamu susun dulu. Di sini ada x kuadrat dengan x kuadrat, xy dengan xy, y kuadrat dengan y kuadrat. Setelah ibu susun, jadinya seperti ini, sehingga kamu jumlahin angka yang di depan. 3 dikurang 8, gak bisa ya, jadinya min 5x kuadrat. Lalu plus 2 ditambah 9, berarti tinggal tambahin aja 2 tambah 9 adalah plus 11xy. Dan min 4, min 4. Kamu punya hutang 4, hutang lagi 4, berarti hutangnya tambah banyak. Berikutnya, soal terakhir. Kalau ketemu soal yang ada di dalam kurung seperti ini, kamu juga sama, kelompokkan berdasarkan suku sejenis, P dengan P, Q dengan Q. Kalau udah dikelompokin jadinya kayak gini. Di sini ada 2P dikurang 7Q. Ini maaf ya, ini bukan Q tapi P. Jadi 2P dikurang 7P dapat dari mana 2 ini? Kurang ini adalah dari sini. 2P dikurang 7P. 2 dikurang 7 tidak bisa, sehingga hasilnya negatif 5. Ini kenapa sih blur terus ya Allah? Oke, min 5P. Lalu min 6Q dikurang dari sini. Nah, min 6Q dikurang, terus lagi dikurang min 8Q. Jadi ini kenapa ada 2? Karena memang di sini dikurang. Nah, ini satuin dulu sama kamu, Nak. Ini tuh ditambah, sehingga min 6 ditambah 8. Kamu punya utang 6 dibayar 8. Jadi utangnya tinggal 0. Sisa uangnya kelebihan 2. Jadi di sini tambah 2Q. Nah, yang gak ngerti nanya lagi ya, tapi dijawabnya agak lama, jadi sabar. Kamu latihan di halaman 40 nomor 1 sampai 5. Terima kasih. Assalamualaikum.